Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya 49 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Secara khusus saya akan baca ayat 24 sampai 26, firman-Nya berkata demikian. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau, memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Israel. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Tuhan adalah juru selamatku. Seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus berkata, Tuhan adalah juru selamatku. Itu artinya bahwa tidak ada juru selamat yang lain, tidak ada penyelamat yang lain, kecuali yang namanya Tuhan, namanya Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Allah itu yang menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang adalah juru selamat kita. Dalam ayat terakhir dari ayat 26, bagian terakhir, supaya seluruh umat manusia mengetahui apa? Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu. Itulah yang harusnya sebagai umat kita belajar, untuk kita hanya menjadikan Tuhan saja juru selamat kita dan tidak ada juru selamat yang lain. Kalau Tuhan adalah juru selamatku, kalau Tuhan adalah juru selamat kita, lalu apa yang dituntut dari kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita menjadikan Tuhan adalah juru selamat kita? Setidaknya ada 3 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Dalam ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Pada waktu aku berkenan. Ayat ini memberikan suatu petunjuk kepada kita bahwa kalau kita menjadikan Tuhan adalah juru selamat kita, maka yang dituntut dari kita adalah yang pertama, kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kalau Tuhan adalah juru selamatku, maka seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, hidup berusaha menyenangkan Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Dengan berbuat hal yang menyenangkan Tuhan. Dengan berbuat hal yang sesuai dengan firman, kita belajar mentaati firman, maka kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita melanggar firman, kita tidak taat kepada firman, sudah barang tentu hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Padahal ketika Tuhan menjadi juru selamat kita, seharusnya juga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan adalah juru selamat kita, apa yang dituntut dari kita? Ayat 13, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Bersorak-sorailah. Hal yang kedua yang dituntut dari kita, kalau Tuhan adalah juru selamatku, Tuhan adalah penyelamat kita satu-satunya, maka yang kedua, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan.
Kita belajar supaya kita senantiasa memaisyurkan nama Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita. Karena saya percaya Tuhan berkenan, Tuhan senang kalau kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kalau kita senantiasa memuji-muji Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan dengan bibir mulut kita, saya percaya Tuhan senang. Karena itu kalau Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan sudah membuktikan akan karya-karyanya dalam menyelamatkan kita, maka mari kita responnya itu dengan senantiasa bersorak-sorak bagi Tuhan. Jadi memuji-muji Tuhan itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat berkenan kepada Tuhan. Jadi dalam hidup kita sebagai umat, mari kita warnai hidup ini dengan sorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita warnai hidup kita ini dengan senantiasa memuji-muji Tuhan. Sebagai tanggapan kita, respon kita, bahwa Tuhan adalah juru selamatku, bahwa Tuhan sudah membuktikan bahwa dialah penyelamat kita satu-satunya. Karena itu hendaknya kita sebagai umat untuk senantiasa bersorak-sorak bagi Tuhan. Yang ketiga yang dituntut dari kita kalau Tuhan adalah juru selamat kita, ayat 23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita kalau Tuhan adalah juru selamat kita, maka yang ketiga mari kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan sama dengan artinya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan sama juga artinya dengan kita mengandalkan Tuhan. Firman menjamin kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu. Kita tidak akan dipermalukan. Jadi sangat penting kita menanti-nantikan Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Berharap pertolongannya karena Dia juru selamat kita. Berharap akan mujizatnya karena Dia juru selamat kita. Berharap kesembuhan dari Tuhan karena Dialah juru selamat kita. Berharap akan intervensi Tuhan karena Dialah juru selamat kita. Jadi mari kita senantiasa berharap menanti-nantikan Tuhan dalam seluruh hidup kita sebagai respon kita bahwa Tuhan adalah juru selamatku. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami. Tuhan adalah juru selamatku. Tolonglah kami supaya kami senantiasa berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, senantiasa bersorak-sorak bagi Tuhan, dan senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Roh yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di